Sunnah Rasul artinya manhaj hidup beliau, bukan hadis. Kalau hadis riwayat, bisa benar, bisa salah. Nah, kalau kita membaca Al-Quran, dari mulai tuntunan Al-Quran, perintah-perintahnya, larangannya, adab-adab yang Allah ajarkan bagi orang yang beriman, ini kan menjadi apa? Menjadi panduan buat kita tentang sunnah Rasul. Karena setiap perintah Allah, Nabi terdepan. Setiap larangan Allah, Nabi paling jauh. Setiap adab yang Allah ajarkan, Nabi merupakan orang yang pertama kali mengamalkan adab tersebut. Ini merupakan sunnah yang pasti. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Perkenalkan, saya Otong Surasman yang akan sedikit memandu terkait materi urgensi Al-Quran bagi kaum muslimin sesi 3 yang akan dibahas oleh guru kita Al-Habib Hussein Alatas, Al-Habib Hamzah Alatas, juga ikhwan kita yaitu Habib Ali. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bersama Ummatan Wahidah akan memberikan pencerahan kepada kita semua, ya, terutama umat Islam yang saat ini memang banyak problem, ya, banyak perpecahan, ya, kemudian juga yang prihatin, Bib, ya, umat Islam ini sudah jauh dari Al-Quran masalahnya itu, gitu, ya. Jurnal itu memberikan informasi bahwa umat Islam saat ini 65% buta huruf Al-Quran. 25% terbata-bata, hanya 10% yang bisa lancar baca Quran. Nah, dari 10% itu yang bisa baca Quran, nanti berapa persen lagi yang memahami Al-Quran, berapa persen lagi yang mengamalkan Quran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini tentunya sangat penting untuk dibahas bagaimana agar umat Islam itu, ya, tadi semangat kembali kepada Al-Quran. Mungkin itu sebagai pengantar. Mudah-mudahan pemirsa semua bisa menyimak, ya, di Ummatan Wahidah, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala Sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Assalamualaikum ayyuhal ikhwa wal akhwat wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahumma wabarakatuh. atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wa fa'na bima 'allamtana. Alhamdulillah wa syukurillah, kita pada hari ini ditemani Ustadz Hamzah bin Alatas, begitu juga Dr. Otong Surasman, Ananda Ali, Zen, dapat melanjutkan kembali kajian kita dengan tema urgensi Al-Quran bagi kaum muslimin. Agar kaum muslimin betul-betul memahami bahwa Al-Quran bukan hanya sebuah kitab bacaan yang dibaca dengan suara yang indah, yang memenuhi rak-rak masjid, dicetak dan diterjemahkan ke dalam berbagai macam bahasa. Tapi kita harus memahami bahwa Al-Quran adalah
pedoman hidup bagi kita kaum muslimin yang akan menentukan keselamatan kita di hari akhir nanti. Dengan Al-Quran juga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menimbang amal kita semua. Sebagaimana firman Allah dalam surah Asy-Syura, Allahul ladzi anzalal kitaba bil haqqi wal mizan. Sesungguhnya Allah lah yang menurunkan Alkitab bil haqq, dengan berisikan tuntunan yang hak, yang pasti kebenarannya, yang tidak meragukan. Karena dia bukan berasal dari pendapat manusia, yang bersumber dari ilmu ya, yang tidak pasti, tapi datang dari sisi Allah pencipta kita yang maha tahu, yang maha bijaksana, dan kebenaran yang terdapat di dalamnya, kebenaran yang tidak meragukan, tidak terdapat kebengkokan, tidak pula bercampur dengan hawa nafsu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha suci dengan bimbingannya menghendaki kebaikan, keselamatan bagi kita semua. Jadi Allah yang telah menurunkan Alkitab bil haq. Dia berisikan tuntunan yang hak, juga berfungsi sebagai al-mizan, neraca. Jadi kalau kita berbeda pendapat, berselisih, kembalikan kepada Al-Quran sebagai mizan. Wa ma yudrika la'alla sa'ata qarib. Kamu tidak tahu. Mungkin saja saat-saat kiamat ini apa? Telah dekat. Di mana datangnya saat tersebut akan mengakhiri masa ujian. Dan kita akan memasuki masa pertanggungjawaban di mana amal kita ditimbang. Yang akan menjadi timbangan Al-Quran. Karena dia merupakan kurikulum bagi kita dalam kehidupan dunia ini. Jadi ketika Allah berfirman, "Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'isyatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah." Dengan sendirinya timbangan yang akan menimbang amal kita itu merupakan timbangan yang berisikan kurikulum dan petunjuk hidup yang Allah jadikan sebagai materi ujian buat kita. Apabila amal kita sesuai dengan apa yang terdapat dalam kitab Allah, sejalan dan selaras, timbangan amal seseorang akan. Tapi yang tidak selaras, yang tidak sejalan, dengan sendirinya tidak akan sama sekali apa? Memberatkan timbangan Allah, tapi dia akan berada dalam keadaan kosong. Dalam keadaan Kosong. Dalam keadaan kosong. Ini yang mengerikan. Oleh karena itu setiap mukmin wajib untuk mempelajari dan memahami kitab Allah. Karena ini merupakan apa? Merupakan kurikulum hidupnya. Allah berfirman, wal waznu yauma idzinil haq, dan timbangan pada hari tersebut, di hari kemudian nanti, adalah al-haq. Dan kita tahu al-haq itu dalam Al-Quran menunjuk kepada Al-Quran. Jadi kalau seorang mukmin tidak memahami Al-Quran, padahal Al-Quran tersedia di hadapannya dan mudah untuk dipelajarinya, dia berpaling mengganti dengan kitab-kitab yang lain. Ketika datang ke hadapan Allah, apa alasan yang akan diajukan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau dia mengatakan, saya tidak tahu, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitabnya, tersedia di hadapan kalian? Kalau kalian beralasan tidak memahami Al-Quran, bukankah telah diterjemahkan ke dalam berbagai macam bahasa? Kamu bisa bertanya kepada mereka yang ahli. Tapi kamu menolak untuk mempelajari Al-Quran, bahkan menggantikannya dengan yang lain. Menggantikannya dengan yang lain. Jadi kesalahan di sini dengan sendirinya ada pada kita. Yang menyedihkan, ulama-ulama kita kebanyakan bukan hanya tidak menganjurkan manusia kembali kepada Al-Quran, malah banyak yang menjadi penghalang, yang menghalang-halangi orang untuk langsung mempelajari Al-Quran. Nah, dengan kita mempelajari Al-Quran, kita dapat memahami apa yang Allah kehendaki dari kita. Apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala larang kita untuk melakukan. Dan kita langsung berhubungan dengan Allah.
sebagai pencipta kita. Hmm. Sedangkan peran Rasul menyampaikan risalah dan pesan dari Allah. Hmm. Dia tidak menambahkan sesuatu dan tidak mengurangi. Jadi pada saat kita membaca Al-Quran, kita mendengarkan langsung firman-firman Allah dengan jelas, dan hati kita terhubung dengan Allah, kebesaran dan keagungan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitab suci Al-Qurannya menanamkan betul-betul nilai-nilai yang amat penting yang menjadi fondasi dari dari hidup kita. Dimulai dengan iman kepada Allah yang memperkenalkan dari mana kita berasal, kemudian untuk apa kita datang dan hidup dalam kehidupan dunia ini, dan kemana kita akan pergi setelah kematian. Lalu bagaimana cara hidup yang benar yang akan menyelamatkan kita. Ini betul-betul amat penting untuk dapat kita pahami. Begitu kita mengenal diri kita, dari mana kita berasal, kita juga menyadari bahwa seluruh nikmat yang kita miliki pada saat ini, maupun yang dirasakan oleh setiap makhluk, semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menggugah rasa syukur di hati kita. Begitu juga rasa hormat terhadap maqam kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga yang menyadarkan kita satu-satunya yang patut untuk menerima rasa syukur kita, ibadah pengabdian kita, hanyalah Allah la syarikalah. Karena Dia menciptakan kita tanpa sekutu. Dia juga yang melimpahkan nikmat karunia-Nya kepada kita semua. Oleh karena itu, pelajaran yang pertama-tama diajarkan oleh Allah kepada kita adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Begitu kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, mulai dari sana tumbuh keimanan di hati kita kepada Allah, yang akan membuat kita menghormati kebesarannya, tunduk di hadapannya, penuh rasa syukur, rasa cinta atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi bukan satu intimidasi atau pemaksaan kepada kita untuk tunduk atau beribadah pada Allah, tapi ibadah tersebut merupakan ungkapan syukur kita kepada Allah. Ungkapan syukur yang tak terhingga, sebagaimana Nabi beribadah kepada Allah di malam hari hingga kakinya kakinya bengkak dan retak-retak ketika istrinya bertanya kepadanya, mengapa kamu lakukan hal ini pada diri kamu, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampunkan apa yang telah lalu dan yang akan datang. Beliau menjawab, afala uhibbu an akuna abdan syakur. Apakah aku tidak sama sekali menginginkan untuk menjadi seorang hamba yang bersyukur. Nikmat-nikmatnya betul-betul menyelimuti kita. Seluruh diri kita itu merupakan nikmat karunia Allah. Ini yang menggugah kita untuk kembali kepada Allah, untuk bersyukur kepadanya, untuk menyembahnya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu. Begitu ini menjadi landasan dan fondasi bagi kita. Dengan mengenal nama-namanya yang begitu indah. Dengan sendirinya akan menjadi bangunan dari agama dan kehidupan kita. Pada saat kita mendengarkan perintah Allah, kita akan menyambutnya. Di saat kita mendengar larangan dari Allah, kita akan menjauh. Di saat Allah mengajak kita untuk berlomba-lomba meraih ampunan dan keridhaannya, kita akan berlomba-lomba. Tanpa iman yang bersumber dari rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Nabi mengatakan, ahibbullah lima yaghbukum min ni'ami, cintai Allah dengan nikmat-nikmat yang Allah telah limpahkan atas kalian. Masa tidak menggugah rasa syukur dan cinta di hati kita kepada Allah. Wahibbuni lihubbillah, cintai aku karena cinta kalian kepada Allah. Jadi terhadap Rasul yang membawa risalah, kita mencintainya karena cinta kita kepada Allah. Kita menyambutnya, menghargainya, menghormatinya, beradab di hadapannya. Karena apa? Karena kecintaan kita dan hormat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selama ini pelajaran mengenai keimanan sayangnya tidak disampaikan melalui kitab Allah. Sebagaimana Nabi mendidik para sahabatnya, memperkenalkan mereka kepada Allah,
menjelaskan iman dan nilai-nilainya, langsung menghubungkan mereka dengan Allah melalui kitabnya. Jadi mereka merasakan betul-betul sentuhannya. Juga di saat Allah Subhanahu wa Ta'ala memaparkan argumentasi mengenai kebesaran keagungannya, memperkenalkan kita akan rahmat dan kasih-Nya, juga ampunannya bagi para pendosa. Jadi mereka betul-betul merasa langsung terhubung dengan Allah. Kalau pada saat ini kita mempelajari iman dari karya-karya tulisan yang ditulis oleh manusia sesuai dengan apa? Fanatisme ya, dan doktrin masing-masing. Kemudian mereka gantikan iman yang begitu indah dengan nama akidah yang merupakan nama baru yang tidak dikenal pada masa Nabi, para sahabat, para tabi'in. Mulai kata akidah ini muncul dan populer pada masa-masa Bani Abbas. Itu pada permulaan abad ke-5. Atau abad ke-4. Pada permulaan abad ke-4. Contohnya Abu Ja'far At-Tahawi ya, menulis buku Al-Aqidah At-Tahawiyah. Dia menjelaskan mengenai akidah. Dia wafat tahun 321. Kemudian Abu Hatim Ar-Razi dan lain-lainnya. Kebanyakan yang merubah, menggantikan iman dengan kata akidah ini dilakukan oleh ahli hadis. Lalu kalau orang bertanya, akidah mana yang kita harus ikuti? Karena akidah tidak punya sama sekali apa? Rukun-rukun dan rumusan yang jelas. Merupakan sebuah kata yang baru. Lalu kita bertanya, akidah mana yang kita harus ikuti? Apakah yang kita ikuti akidah Salafi, akidah Asy'ari, Maturidi, atau Mu'tazilah? Masing-masing pasti akan mengajak mengikuti doktrinnya. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran menjelaskan apa itu iman dan rukun-rukunnya. Bukan hanya sampai di sana, tapi menerangkan, menguraikannya dengan uraian yang penuh hikmah. Menggugah kesadaran kita. Kemudian juga mengajak kita merenung alam semesta dan seluruh isinya. Kemudian melihat diri kita dan keajaibannya. Kemudian menjadikan kisah-kisah sejarah masa lampau. Pelajaran dari kisah Nabi Rasul bersama umat mereka. Sebagai apa? Sebagai pengingat dan pelajaran. Bagaimana kalau kita menghadapi hal yang serupa? Dan bagaimana metode para nabi dalam menyampaikan dakwahnya? Juga dengan perumpamaan-perumpamaan. Jadi bukan keterangan yang kering, kerontang, dan gersang. Tapi uraian yang amat indah mengandung betul-betul apa? Mengandung seni yang amat menyentuh hati kita. Di mana Al-Quran berpindah-pindah dari kisah menuju perumpamaan. Mengajak kita merenungkan ayat-ayat Allah. Oleh karena itu ketika orang bertanya kenapa Al-Quran tidak membagi apa temanya itu dengan bab-bab yang menyatukan semua masalah yang berhubungan, tapi bercampur antara iman, antara akhlak, antara aturan dan hukum. Quran merupakan kitab hidayah. Tidak hanya fokus pada aturan dan hukum maupun undang-undang, tapi Islam ya sebagaimana manusia ya yang tadi dari berbagai macam aspek, ada spiritualnya, ada moralnya, ada etikanya, betul nggak? Yeah. Karena mereka merupakan masyarakat membutuhkan aturan yang menjaga hak-hak mereka masing-masing. Begitu juga mengajarkan adab-adab yang mulia, adab wanita dalam berpakaian, hubungan pria dan wanita. Jadi Al-Quran ini merupakan sebuah kitab yang amat sempurna dan kandungan di dalamnya ini sesuai dengan kandungan manusia itu sendiri. Jadi bukan melihat manusia ya bagikan robot ya, dengan aturan-aturan dan hukum-hukum yang dikendalikan, tidak. Tapi berbicara kepada manusia dengan seluruh eksistensinya, dengan seluruh aspek kehidupannya. Jadi karena selama ini kita mempelajari iman melalui buku-buku yang ditulis tentang akidah, lama-kelamaan kita dipisahkan dari Al-Quran keindahannya. Terputus juga dari Allah. Kemudian kita juga apa? Memasuki wilayah yang tidak jelas. Dari iman yang begitu jelas, bagaimana firman Allah, amanar Rasul,
Amana Rasul bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ketika Allah menjelaskan iman, di dalamnya terdapat berbagai macam sentuhan dari berbagai macam sisi yang menyentuh manusia, mengingat kelemahan dia, kemudian juga membimbing dia untuk berdoa kepada Allah agar tidak membebani dia di luar kemampuannya. Allah menjelaskan bahwa semua tugas yang Allah berikan disesuaikan dengan kemampuan manusia. Pada saat dia tidak mampu, Allah berikan keringanan buat dirinya. Pada saat dia berhadapan dengan keadaan darurat, pada saat dia dalam keadaan lapar, tidak menjumpai makan yang halal, betul. Pada saat juga mengerjakan ibadah yang Allah perintahkan, tidak mampu berdiri, duduk, tidak mampu duduk, berbaring, tidak mampu berwudu, dia dapat bertayamum. Kemudian tidak dapat mengerjakan sholat pada waktu khususnya, dia dapat menjamak di antara dua sholat. Jadi Allah berikan keringanan, dan dalam uraian tadi bukan hanya bicara mengenai iman, tapi berbicara mengenai hal-hal yang betul-betul memberikan rangsangan, dorongan, harapan bagi kita yang tidak kita jumpai pada buku-buku yang berbicara mengenai akidah. Jadi Al-Quran tidak kehilangan urgensinya bagi kaum muslimin. Dengan ratusan ribu buku yang ditulis mengenai akidah tidak akan dapat menggantikan Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Al-Quran langsung berbicara kepada kita tanpa perantara. Rasul membacakan, sahabat mendengarkan dengan penuh sentuhan. Dan ajaran Al-Quran begitu mudah, sederhana, sebagaimana firman Allah, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Berkali-kali Allah ulang dalam surat Al-Qamar, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Tapi sayang, sungguh sayang, banyak manusia yang sok pintar, merasa lebih tahu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya iman yang begitu indah dengan rukun-rukun yang begitu jelas, penuh dengan sentuhan dan referensi yang menjelaskannya dalam Al-Quran, digantikan dengan akidah yang baru digunakan setelah masa perpecahan umat Islam. Setiap golongan memiliki konsep akidah sendiri yang sama sekali tidak berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata akidah ini sebetulnya merupakan satu bid'ah, dolalah. Kenapa dikatakan dolalah? Karena bukan hanya sebuah nama, tapi menimbulkan perpecahan, pertentangan, perselisihan di antara umat yang mendorong sebahagian lagi mengkafirkan satu sama lain. Jadi kalau seorang membaca buku tafsir Zamakhsyari, dia tidak berpikir untuk meresapi, memahami maknanya. Ini merupakan tafsir yang Mu'tazilah. Akidahnya beda dengan kita. Kemudian baca lagi buku yang ditulis oleh kalangan, katakan Ibnu Taimiyah yang berhaluan Salafi, mereka mengatakan ini merupakan pemahaman Wahabi. Padahal sebetulnya sebelum kita menghukum, pelajari lebih dulu. Tidak perlu kita mengotak-ngotak umat Islam, tapi dengan nama iman dan Islam kita kritisi yang salah. Ini tidak sejalan dengan aturan Islam. Nama Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak disesuaikan lagi dengan kata sunnah yang dibawa Rasul sebagai manhaj hidup. Tapi apa? Sunnah ini sudah diselewengkan. Cuma hanya dijadikan sebagai nama, sedangkan isinya bukan lagi sunnah. Dan berjamaah juga bukan lagi jamaah Rasulullah yang ikut di belakangnya dalam kafilah ya yang datang berikutnya, tapi mereka menamakan jamaah, menamakan juga Ahlus Sunnah, padahal bukan lagi sunnah Rasul yang menjadi manhaj hidup mereka, bukan juga merupakan kafilah yang bergabung dengan kafilah Rasul. Kalau seandainya betul-betul Ahlus Sunnah wal Jamaah, mana mungkin mereka bercerai-berai? Apalagi saling mengkafirkan satu dengan lain. Jadi kita ingin kembali kepada nama-nama dan istilah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan untuk kita. Iman dan mukmin. Begitu juga Islam dan Muslim. Allah terangkan
huwa sammakumul muslimina min qabl. Dia memberikan nama muslimin bagi kalian. Dan nama ini nama yang Allah ridhai. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Wa man yabtaghi ghairal Islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati khasirin. Inna dina indallahil Islam. Ini kenapa nama yang Allah ridhai? Yang disebutkan berulang kali dalam Al-Quran, kita gantikan dengan nama yang lain. Kalau iman digantikan dengan akidah, maka Islam digantikan dengan madhab. Jadi kita nggak merasa lagi yang berbeda madhab ini sebagai kaum muslimun, yang seharusnya saling mencinta, bekerja sama dalam kebaikan, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri, masing-masing membawa haluannya. Kemudian mereka mengklaim sebagai pengikut Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, padahal mereka yang di atas belum tentu akan mengakui sikap para pengikutnya. Karena mereka semua kembali kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kitabnya, kepada sunnah Nabi-nya. Jadi semenjak Islam digantikan dengan madhab, mulai saat itu umat Islam tafarraqu syi'a wa taqatta'u zubura, mulai berpecah belah. Bahkan di Mesir 100 tahun yang lampau itu, sampai setiap madhab itu dalam sholat hanya mau mengikuti imam madhab. Jadi terpecah-pecah. Ini 100 tahun yang lampau. Ketika mereka diajak bersatu untuk merumuskan undang-undang, diberikan kesempatan dalam waktu yang lama, mereka tidak bersepakat. Waktu mereka ditanya bagaimana kalau kita pinjam undang-undang Prancis, mereka setuju. Daripada bersatu dalam Islam, mereka lebih suka tetap bergolong-golongan, sementara waktu boleh pinjam undang-undang yang datang dari Prancis. Ini yang terjadi. Nah kemudian Al-Ihsan, nama yang begitu indah, yang menggambarkan pribadi mukmin dan muslim yang sejati, berbuat ihsan, dasarnya karena hidupnya selalu mengawasi Allah dan merasa diawasi Allah. Kalau ihsan ini hilang, seorang tidak lagi mengawasi Allah dan tidak merasa diawasi oleh Allah, apa yang akan terjadi? Manusia akan berubah menjadi liar. Jadi iman yang begitu indah, Islam yang artinya berserah diri kepada Allah, ditambah lagi dengan ihsan, akan membuat gambaran orang yang beriman itu indah, menarik, menawan, membuat orang terpesona sebagaimana yang digambarkan Al-Quran. Yu'jibuz zurra liyaghidha bihimul kuffar. Jadi kalau kita perhatikan bersama-sama Ustadz Otto, kita ini sebetulnya sudah kehilangan jalan Rasul dan manhaj hidup. Sunnah Rasul artinya manhaj hidup beliau, bukan hadis. Kalau hadis riwayat, bisa benar, bisa salah. Nah kalau kita membaca Al-Quran, dari mulai tuntunan Al-Quran, perintah-perintahnya, larangannya, adab-adab yang Allah ajarkan bagi orang yang beriman, ini kan menjadi apa? Menjadi panduan buat kita tentang sunnah Rasul. Karena setiap perintah Allah, Nabi terdepan. Setiap larangan Allah, Nabi paling jauh. Setiap adab yang Allah ajarkan, Nabi merupakan orang yang pertama kali mengamalkan adab tersebut. Ini merupakan sunnah yang pasti. Nah, kalau kita mencocokkan perilaku sekarang mereka mengaku sebagai ahlu sunnah dengan apa yang diterangkan Allah, kita jumpai jauh sekali. Jauh sekali antara perilaku mereka dengan sunnah Nabi. Banyak orang juga mengaku sebagai pengikut keluarga Rasul. Kalau kita perhatikan keluarga Rasul dan Rasul, dengan perilaku mereka jauh. Mereka hanya mengaku-ngaku, tapi sebetulnya bukan mengikuti keluarga Rasul atau mengikuti sahabat Rasul. Itu hanya dijadikan jargon buat mereka. Jargon apa? Merek ya, untuk mengangkat. Bukan untuk menjadi ikutan yang sejati. Tidak pernah Rasul mengajak kita untuk bercerai-berai. Nah, kalau kita membaca pokok syariat dalam Islam, kita harus pahami kata syariat itu berbeda dengan fikih. Kalau kata syariat yang menjadi fa'il adalah Allah. Kalau fikih yang diambil dari kata al-fahmu, itu yang menjadi fa'il adalah manusia. Nah, harus dibedakan antara ilmu Allah, ketetapannya, dengan pendapat manusia. Selagi pendapat manusia berbeda, wajar. Tapi selagi syariat Allah, tidak diizinkan kita untuk bermain-main dalam hal ini. Nah, kalau kita membaca firman Allah dalam surat Asy-Syura ayat 13.
syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fihi. Kabura 'alal musyrikina ma tad'uuhum ilaih Allahu yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yurid. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan bagi kalian minad din, dari tuntunan agama. Ma wassa bihi Nuh. Ya Allah wasiatkan kepada Nuh. Walladzi auhayna ilaika, begitu juga yang kami wahyukan kepadamu. Wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Begitu juga yang kami wasiatkan kepada Ibrahim, kepada Musa dan Isa. Wasiat yang Allah berikan kepada mereka dan kepada Nabi kita sama. An aqimuddin wala tatafarraqu fi, tegakkan agama Allah dengan lurus dan jangan kalian bercerai-berai dalam. Jadi kalau mereka bercerai-berai dalamnya, mereka tidak mengikuti Rasul, tidak mengikuti juga apa para nabi sebelumnya. Siapa yang mereka ikuti? Dengan sendirinya syaitan. Kabura 'alal musyrikina ma tad'uuhum ilaih. Amat berat atau mustahil. Kata kabura ini ya, menggambarkan hal yang besar, mustahil bagi kaum musyrikin untuk menyambut seruan dan ajakanmu yang mengajak mereka untuk apa? Menegakkan agama Allah dan tidak bercerai-berai dalam. Orang musyrik tidak mungkin akan menyambut. Allahu yajtabi ilaihi man yasha. Allah akan memilih ya, untuk kembali kepadanya, berjalan di atas jalannya siapa yang Allah kehendaki. Nah, masyiah di sini harus dikaitkan dengan nama Allah yang begitu indah, bukan masyiah kehendak manusia. Allah akan memilih yang hatinya terbuka, yang sadar, mau menerima kebenaran. Wa yahdi ilaihi man yunib, dan Allah akan membimbing orang-orang yang hatinya kembali kepada Allah. Adapun orang-orang yang hatinya berpaling dari Allah tidak akan ada harapan untuk menerima hidayah. Walaupun dia keluarga dari seorang nabi atau seorang rasul, Allah tidak akan melakukan diskriminasi. Wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Dan mereka tidak bercerai-berai melainkan setelah datangnya ilmu ya, dan sampainya keterangan bagi mereka. Bukan karena bodoh, tapi baghyan bainahum. Karena mereka mengikuti hawa nafsu, mengikuti kedengkian, tidak rela kalau kebenaran ada pada pihak yang lain, atau disebabkan karena kecintaan pada dunia, mereka tidak mengikuti petunjuk Allah, bercerai-berai dalamnya disebabkan karena al-baghy. Al-baghy itu merupakan hasrat keinginan yang dikuasai oleh nafsu dan syaitan yang menyimpangkan orang dari kebenaran. Jadi bukan lagi lihat hak dan batil, benar salah, tapi melihat apa? Kepuasan hawa nafsunya. Kata bagha ya bagi itu bisa dalam keadaan mutlak menunjukkan hasrat keinginan yang menyimpang disebabkan dorongan hawa nafsu. Jadi wa makhtalafu illa min ba'di ma ja'ahum wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Dan mereka tidak bercerai-berai melainkan setelah datangnya ilmu. Setelah sampainya penerangan penjelasan dari Allah, baghyan bainahum, karena mereka mengikuti hawa nafsu mereka yang menyelewengkan mereka dari kebenaran. Walaula kalimatun sabaqat min rabbika ila ajalin musamma laqudiya bainahum. Kalau bukan karena ketetapan Allah terdahulu yang menangguhkan manusia hingga batas waktu yang telah ditetapkan, niscaya telah diputuskan di antara mereka. Tapi karena Allah memang telah menetapkan kehidupan dunia tempat ujian, Allah akan menangguhkan hisab di hari kemudian nanti. Allah Subhanahu wa taala biarkan mereka dengan pilihan. Kalau tidak, semenjak lama telah diputuskan di antara mereka. Kemudian wa innal ladzina urithul kitaba min ba'dihim lafi syakkim minhu murib. Dan sesungguhnya orang-orang yang menerima warisan Alkitab setelah mereka, para pendahulu, ternyata apa? Mereka dalam kebimbangan, keraguan tentang apa yang terdapat dalam kitab Allah. Jadi semakin jauh mereka dari para pendahulu yang soleh, ternyata semakin jauh mereka dalam Al-Quran, dan hati mereka penuh keraguan, kebimbangan terhadap kebenaran Al-Quran. Sampai banyak orang mengatakan, kita nggak mungkin dialog bersama orang kafir dengan Al-Quran.
Kita harus mempelajari filsafat, mempelajari logika untuk berdialog dengan mereka. Saya katakan Quran diturunkan kepada Rasul untuk menghadapi kaum musyrikin. Justru semenjak kita meninggalkan Quran sebagai manhaj dakwah kita mengalami kemunduran. Orang yang sudah Islam mulai ragu terhadap Islam karena ulah perbuatan kita. Kemudian wa innal ladzina urithul kitaba min ba'dihim lafi syakkin minhu murib, dan orang-orang yang menerima warisan Alkitab setelah mereka ternyata benar-benar berada dalam kebimbangan dan keraguan yang sangat. Nah, berikutnya Allah perintahkan Rasulnya di tengah-tengah pertentangan perselisihan manusia. Falidzalika fad'u. Sebagaimana Allah perintahkan kepada para nabi untuk menegakkan agama Allah dan tidak bercerai-berai dalam. Falidzalika fad'u. Maka untuk itu sebagaimana mereka berdakwah, hendaklah kamu mengajak manusia. Bukan mengajak untuk bergolong-golongan dan berkelompok-kelompok. Wastaqim kama umirta, dan istiqamahlah kamu sebagaimana yang Allah perintahkan kepada kamu. Jangan kamu bergeser. Tetap di jalanmu, sampaikan pesan Allah kepada mereka. Wala tattabi' ahwa'ahum. Jangan kamu sekali-kali ikuti hawa nafsu mereka. Mereka berusaha untuk menarik kita ke sana maupun kemari. Tapi jangan kamu ikuti hawa nafsu mereka. Wa qul amantu bima anzalallahu min kitab. Kalau mereka memaksa kamu, menekan kamu, menolak untuk menerima kebenaran, katakan pada mereka, qul amantu bima anzalallahu min kitab. Bahwa aku beriman kepada apa yang Allah turunkan dari kitab. Jadi kita tidak lagi goyah, bimbang atau ragu, terpengaruh dengan bujuk rayu mereka. Amantu bima anzalallahu min kitab. Kemudian wa umirtu li'adila bainakum, saya diperintahkan Allah untuk berlaku adil di tengah-tengah kalian. Tidak terbawa hawa nafsu, kebencian, permusuhan. Saya diperintahkan untuk berlaku adil pada kalian. Kemudian Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Kemanapun kalian lari, kemanapun kita pergi, tetap Allah Tuhan kami yang menciptakan kami. Begitu pula Tuhan kami. Lana a'maruna walakum a'malukum. Bagi kami amal kami, ini yang kami pertanggungjawabkan. Bagi kalian amal kalian, kami pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La hujjata bainana wa bainakum. Tidak ada alasan antara kami dan kalian. Kami sudah menyampaikan pesan Allah. Kalian tidak punya alasan di hadapan Allah di hari kemudian nanti bahwa kami belum pernah mengingatkan kalian. Allahu yajma'u bainana wa ilaihil masir. Allah akan mengumpulkan di antara kita dan kepadanya kita dikembalikan. Dengan ayat-ayat ini jelas perintah Allah kepada Rasulnya kepada kita semua. Jadi walaupun kita menghadapi pertentangan, perselisihan, pemaksaan, atau bujukan, tetap kita dalam prinsip ini mengajak manusia kembali kepada Allah, menegakkan agamanya dan tidak bercerai-berai dalam. Mereka yang tidak mau mengikuti dan tidak mau menyambut bukan tanggung jawab kita. La hujjata bainana wa bainakum. Allahu yajma'u bainana wa ilaihil masir. Kita lihat dari ayat ini jelas-jelasan bahwa ini merupakan syariat yang langsung diturunkan oleh Allah. Betul enggak? Minad din bukan hanya terbatas pada aturan-aturan fikih, tapi mencakup seluruh aspek kehidupan kita yang menyangkut aspek spiritual, moral, etika, adab, dan lain-lain. Jadi manusia itu betul-betul hidup seutuhnya dengan mengikuti petunjuk Allah, bukan tambal sulam, ngambil dari sana, ngambil dari sini, akhirnya tidak jelas kepribadian kita. Tapi dari mulai iman, kemudian Islam dengan rukun-rukunnya, dengan ihsan yang menjadi ruh dari agama kita, kita hidup di tengah-tengah umat berbeda dengan mereka-mereka yang mengikuti tatanan jahiliyah. Oleh karena itu tidak ada jalan bagi kita untuk meraih keselamatan, untuk meraih kesuksesan, melainkan dengan kembali kepada Al-Quran. Bukan tidak menghormati pendapat, karya ulama. Kita tidak. Kita baca tulisan-tulisan mereka. Tapi rujukan kita sebagaimana firman Allah, wa makhtalaftum fihi min syai'in fahukmuhu ilallah. Apa saja yang kalian perselisihkan, maka hukum dan keputusannya kembalikan pada Allah. Ini jelas dalam Al-Quran, itu pada ayat 10 dari surah Asy-Syura. Allahu Rabbi,
Dzalikumullahu rabbi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Kalau kalian bertanya, siapa itu Allah? Dialah Allah Tuhanku. Kepadanya aku bertawakal dan kepadanya aku kembali. Ajaran yang sederhana, mudah untuk difahami. Penuh dengan toleransi bagi orang-orang yang lemah, bagi para pendosa. Allah juga menyambut kembalinya mereka, taubat mereka. Apalagi yang kurang buat kita? Kenapa kita harus tambal sulam dari sana maupun dari sini? Demikianlah apa yang saya sampaikan. Nah, insya Allah dilanjutkan Ustaz Hamzah ingin melanjutkan menyampaikan tentang urgensi Al-Quran bagi kaum muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukurillah. Kita telah mendengarkan tadi penjelasan yang begitu jelas tentang bagaimana urgensinya Al-Quran bagi kaum muslimin dan bagaimana banyak hal yang menjadi sesuatu yang seolah-olah sesuatu yang biasa, sesuatu yang dianggap benar, padahal itu bertentangan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, bertentangan dengan apa yang ada dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW dan sunnahnya. Begitu juga para sahabatnya. Seperti yang tadi, yang diterangkan bagaimana ada istilah-istilah baru, istilah-istilah ini yang memecah belah di antara kaum muslimin. Istilah seperti akidah tadi. Padahal kita semua nanti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sana yang menjadi imam kita, yang menjadi pedoman adalah Al-Quran. Yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Pada saat nanti setiap manusia akan dipanggil dengan imam mereka. Nah, imam ini apakah pemimpin kita atau siapa seperti itu? Imam di sini kalau kita sering dulu dari kecil kan Ustaz Otong. Kalau kita suka diajarin kalau nanti kita meninggal nanti kita akan ditanyakan man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka wa ma imamuka kan wa man ikhwanuka. Siapa Tuhan kamu? Allahu Rabbi. Siapa nabimu? Muhammad dan Nabi. Siapa, apa agamamu? Al-Islamu dunia kan gitu. Agamanya tanya Al-Islam. Terus siapa imam kamu? Al-Quran imam. Kan Al-Quran jadi imam kita. Juga kita kalau baca selesai sering kan baca Al-Quran, kita baca doa. Khatmil Quran, Allahumma ja'alhu li. Allahumma ja'al Quran hujjatan lana la hujjatan alaina. Allahumma ja'alhu lana imamau wa nurau wa hudaw wa rahmah. Jadikan Al-Quran ini sebagai imam. Arti suatu yang harusnya diikuti, dijadikan pedoman. Dan nanti Allah akan bangkitkan setiap manusia dengan imam mereka. Nah, imam di sini ya bisa diartikan yang pertama yaitu dengan catatan amal mereka. Sebab ayat berikutnya faman utiya kitabahu biyaminihi faulaika yaqra'una kitabahum wa la yudhlamuna fatila. Barang siapa yang diberikan kitabnya ya, dengan tangan kanannya, maka mereka akan membaca kitab mereka dan mereka sedikit pun tidak akan dizalimi. Jadi kita dihadapkan oleh Allah dengan membawa catatan amal kita dan yang menjadi referensi catatan amal kita yaitu Al-Quran. Seperti Ustaz tadi sudah bacakan, wal waznu yawma idzinil haqq. Yang menjadi neraca pada waktu itu adalah al-haqqu, ya Al-Quran. Ya. Begitu setelah itu kan berbicara tentang faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang berat neraca timbangan amalnya
ya, yaitu tentu yang selaras dan sesuai dengan al-haq tadi, dengan Al-Quran, maka mereka orang-orang yang beruntung. Jadi sangat mengherankan sekali ya, bagaimana kaum mukminin sekarang ya, juga kadang mereka menyuruhkan untuk persatuan, tapi referensinya berbagai kitab masing-masing ya nggak bisa bersatu. Harusnya referensinya yang menjadi acuannya adalah Al-Quran. Karena Al-Quran jelas. Tapi kalau referensinya tadi, setiap kelompok, setiap majelis punya referensi yaitu akidah masing-masing. Ya nggak bakal ketemu. Karena Ustaz Husain ada bilang kan, akidah itu definisinya nggak jelas. Masing-masing punya akidah dan bertambah terus gitu. Ketika melihat ada orang berbeda dalam hal furu'iyah dengan dia, tambahin lagi, oh kalau yang melakukan perbuatan ini itu bukan dari akidah kita. Terus bertambah ini karena nggak jelas. Kalau Islam, iman dan ihsan itu jelas diterangkan oleh Al-Quran Al-Karim. Ini kuncinya ya, bagaimana Nabi mempersatukan umat, yaitu dengan Al-Quran. Rasulullah persatukan antara Aus dan Khazraj, antara Muhajirin dan Ansar. Juga dengan Al-Quran, dengan definisi yang simpel yang itu tadi. Iman, Islam, ihsan. Jelas sekali ya, rinciannya dalam Al-Quran. Ketika pernah sahabat Ansar maupun Ansar dan kabilah Ansar antara Aus dan Khazraj bertikai setelah mereka dipersaudarakan oleh Allah dan oleh Rasulnya dengan iman. Ya, mereka pernah mau bertikai, mau ribut lagi. Ini tentunya tidak lepas dari kasakusuknya orang Yahudi yang mereka merasa banyak hal yang biasa mereka bisniskan, jual senjata, ya. Mereka dapat keuntungan meminjamkan uang dengan riba. Mereka dapat keuntungan di sana, yaitu ketika terjadi pertikaian antara Aus dan Khazraj. Tapi setelah mereka bersaudara, bersatu, nggak ada lagi bisnis itu, peluang itu. Akhirnya mereka coba kutak-katik lagi luka lama antara Aus dan Khazraj. Akhirnya ya, rupanya terpengaruh ya, dengan berbagai cara. Di antaranya disebutkan katanya mereka gunakan anak-anak untuk melafarkan syair-syair, kecaman-kecaman dari masing kelompok terhadap kelompok lain. Kan biasa gitu ya. Kalau orang misalnya akar rumput yang nggak ngerti apa-apa, dikasih ya, doktrin-doktrin mengecam kelompok lain, paling gampang kan terbakar. Nah akhirnya ini didengar oleh orang-orang tua mereka. Akhirnya yang ribut kemudian adalah orang-orang tua mereka. Kemudian masing-masing ingin bertikai lagi, berperang lagi. Nunjuk satu tempat yang biasa mereka bertanding untuk berperang. Mereka berangkat ke sana. Lalu Rasulullah SAW kemudian mendengar ini dari salah seorang sahabatnya bahwasanya Aus dan Khazraj kembali ingin bertikai. Rasulullah tergopoh-gopoh, Rasulullah kejar mereka. Kemudian dikumpulkan mereka. Ditanya, apakah kalian mau berperang satu sama lain, saling bunuh dengan hanya asobiyah ini, dengan kefanatikan masing-masing kabilah? Rasulullah da'uha fa innaha muntina. Tinggalkan ini kefanatikan kelompok, golongan seperti ini. Itu sudah bau busuk, kata Nabi. Itu menjijikkan. Tinggalkan itu. Ya. Atarji'una ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Apakah kalian mau kembali menjadi kafir setelah kalian beriman? Yaitu dengan kafirnya dengan apa? Ya dengan pertikaian tadi. Kafirnya nggak mungkin, saya kembali kepada kafir. Nggak begitu. Yaitu dengan cara tadi. Asabiyah tadi. Yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Sampai
sebagian kalian membunuh atau memenggal sebagian yang lain. Oleh karena itu kan ada hadits Nabi, laisa minna man mata ala asabiyah kan. Bukan dari golongan orang yang mati karena asabiyah. Juga ada riwayat hadits al-qatil wal maqtul finnar. Yang membunuh dan dibunuh itu dua-duanya di neraka. Ini dulu kita masih kecil baca Riyadhus Shalihin seperti itu. Sahabat bertanya, hadzal qatil ya Rasulullah, fama balul maqtul. Ini yang membunuh ya Rasulullah, wajar kalau dia masuk neraka dia. Karena dia yang membunuh. Bagaimana yang terbunuh ini? Kok masuk neraka juga? Rasulullah, innahu kana harisan ala qatli sahibi. Dia walaupun dia terbunuh kan dia sebenarnya juga pengen bunuh, cuman keduluan aja dia. Keduluan. Artinya ini menggambarkan dua orang yang berperang karena asabiyah, bukan karena menegakkan hukum Allah, bukan atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, berperang dengan peperangan yang syar'i. Nah, inilah bagaimana kemudian para sahabat ketika diingatkan ini mereka kembali ya, bersaudara, kembali kepada keimanan. Inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diceritakan ya di dalam surah Al-Imran 102 ya, sampai kalau kita baca terus sampai 108 itu. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingatkan kaum mukminin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Nah, dulu kita juga baca kitab Nasihat Dunia. Allah hadap nerangkan. Sungguhnya kita nggak bisa mematikan diri kita dalam keadaan muslim. Bagaimana? Ya, dan ini mati dalam keadaan muslim ini. Ya, dengan membawa keimanan ini adalah suatu mati yang sangat membahagiakan, yang sangat mati dalam husnul khatimah. Kan sering kita mohon mudah-mudahan kita bisa mati dalam husnul khatimah. Kita doakan orang-orang mati dalam husnul khatimah seperti itu. Ini penting. Ini karena ini pesan Allah, wala tamutunna, jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Lalu bagaimana caranya supaya kita mati dalam keadaan muslim? Diterangkan di ayat berikutnya. Itu kalau kita mau mati dalam keadaan muslim, hindari perpecahan, hindari pertikaian. Oleh karena itu Allah ingatkan, berpegang teguhlah wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ini jalan cara untuk kita bisa mati dalam keadaan muslim, dalam keadaan membawa iman. Berpegang teguhlah dengan tali Allah. Tali Allah ini Al-Qur'an. Ya, itu karena kuncinya Nabi mempersatukan kaum muslimin itu dengan Al-Qur'an tadi. Ya, bukan karena mereka orang Arab, atau mereka kemudian atau mereka orang Muhajirin yang ini karena Ansar, enggak. Dipersatukan dengan Al-Qur'anul Karim. Karena Al-Qur'an menyatakan mereka adalah bersaudara. Al-Qur'an berpesan kepada mereka untuk tidak bercerai-berai, wala tafarraqu. Kemudian diingatkan, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum al-a'daan fa'alafa baina qulubikum. Ini menceritakan bagaimana dulunya kan Ansar dan Khazraj dan Aus itu bertikai selama 40 tahun enggak pernah berdamai. Ini diingatkan. Wa kuntum ingatlah tatkala kalian dulu saling bermusuhan, lalu Allah persatukan di antara hati kalian. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, lalu kalian menjadi bersaudara dengan nikmat Allah. Padahal Allah katakan wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Padahal dahulunya kalian sudah berada di jurang api neraka, lalu Allah menyelamatkan kalian darinya. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikian Allah menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya agar supaya kalian mendapatkan petunjuk. Kemudian Allah ingatkan lagi, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kalian satu umat yang menyeru kepada kebaikan, memerintahkan yang ma'ruf, melarang mencegah kemungkaran, dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Terus diingatkan kembali tentang
pertikaian dan bercerai-berai. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang selalu bercerai-berai, berselisih di antara mereka. Setelah datangnya penjelasan kepada mereka. Ini diingatkan. Jadi bukan mereka berselisih sebelum belum masuk Islam, enggak. Diingatkan mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Karena faktor-faktornya tadi sudah dijelaskan. Faktor yang bisa memicu perselisihan yaitu diantaranya baghyan bainakum. Ada kebencian, kedengkian di antara kalian itu bisa memicu pertikaian. Oleh karena itu Allah ingatkan wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat. Min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun adzim. Allah ancam yang bertikai berselisih ini, ya Allah ancam bagi mereka azab yang besar. Itu Allah ceritakan bagaimana kondisi mereka yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Ya, pada saat di mana ada wajah yang putih bersinar, ada wajah yang hitam kelam. Ada pun orang yang wajahnya hitam, fa ammal ladzina swaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum. Adapun orang yang wajahnya menghitam itu ditanya, kenapa kalian kafir setelah kalian beriman? Itu asalnya sudah beriman, kemudian tadi bertikai lagi, saling membunuh. Ya. Kan artinya ini konteksnya sampai di atas sama tadi dengan yang di atas. Jadi akafartum ba'da imanikum. Apakah kalian kafir setelah kalian asalnya iman? Fadzuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. Rasakanlah azab disebabkan kekafiran kalian. Wa ammal ladzina abyaddat wujuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun. Adapun orang yang wajahnya bersinar putih terang itu mereka berada dalam rahmat Allah, mereka kekal di dalamnya. Tilka ayatullahi natruha 'alaika bil haqq wa ma Allahu yuridu dzulman lil 'alamin. Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepada engkau dengan benar, dan Allah tidak ingin berbuat zalim kepada alamin. Itu wallahu a'lam. Pentingnya. Baik sekali kan sebagai penutupnya. Kata imam ditujukan pada Al-Quran dan Rasul yang makmum di belakang Al-Quran dan menerapkan isinya. Maka dengan sendirinya Quran dan Rasul satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Satu kesatuan. Kalau orang membawakan riwayat mengklaim bahwa ini sunnah Rasul tidak sesuai dengan Quran, yakin bahwa ini palsu. Hadana Allah iyyakum ajma'in wa ja'alna min ibadis shalihin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin wa muslimat di mana saja berada. Tadi sudah diuraikan yang sangat luar biasa oleh guru kita Al-Habib Hussein Alatas, Al-Habib Hamzah Alatas, uraian yang sangat luar biasa agar kita kembali kepada kitab suci Al-Qur'an. Nah, upaya-upayanya tentunya yang harus kita lakukan sekarang ini, bagaimana kita sadar bahwa kita kembali kepada Al-Quran. Al-Qurannya kita baca setiap hari ya sesuai kemampuan kita masing-masing, kemudian pelajari isi kandungannya sesuai kemampuan kita masing-masing ya. Tadi agar kita kembali kepada Al-Quran. Al-Quran menjadi pedoman hidup kita, termasuk tadi yang sangat luar biasa uraiannya ya, menyadarkan kembali kita kepada Quran, kita memakai kembali atribut yang diajarkan Allah dan Rasulnya, yaitu dengan iman, Islam, dan ihsan. Tidak memakai atribut yang lain seperti tadi dengan kata-kata akidah itu. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إن هذه
أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين